sebagai bagian dari kegiatan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan mendekatkan diri pada kegiatan keagamaan. Haji Sugirah Wakil Bupati Banyuwangi melakukan safari Ramadan yang diikuti dengan sholat Jumat bersama di Masjid Baitur Rahman, Dusun Komis Kulon, Desa Wonosobo, Kecamatan Slono, Banyuwangi. Acara yang diadakan di salah satu masjid terkemuka di wilayah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ikatan sosial dan keagamaan dengan masyarakat setempat. Kehadiran Haji Sugirah di tengah-tengah jamaah Masjid Baitur Rahman menjadi momentum yang berarti bagi warga untuk bertemu langsung dengan pemimpin daerah mereka. Dalam pelaksanaan sholat Jumat, Haji Sugirah tidak hanya hadir sebagai jamaah biasa, tetapi juga memimpin salat dan bertindak sebagai imam dan khotib. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بلغ فلا جمعة له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأتموا جميعا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قم بالإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معنى الدين في الدنيا والآخرة رب اكتب لنا منك في الخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an mutabbinan bil bayyinati wal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma wa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah usikum wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wallahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lin-nabiyyi ahwana yubashshirul mu'minin wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajrun kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Masyarul muslimin bidang Jumat ingkang minulya. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya agar kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mari kita membiasakan berbuat kebajikan, menanamkan kebenaran dan meninggalkan kemungkaran supaya kita terhindar dari bencana dan malapetaka. Jangan ada di antara kita ini yang suka berbuat kejahatan
dan kerusakan di kalangan umat. Sebab Allah sangat murka kepada orang-orang yang berbuat demikian. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masyarakat muslimin yang Jumat di kampung hormati, khotbah pada siang ini saya mengajak kepada para jamaah untuk lebih memperhatikan kitab suci Al-Quran, mencintai dan senang membacanya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sejagat raya ini, kitab yang menunjukkan manusia agar bisa membedakan mana di antara yang benar dan mana yang salah. Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan salah satu rahmat yang sangat besar dan tidak ada tandingannya bagi jagat raya ini. Di dalam kitab itu semua wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman serta mengamalkannya. Karena itulah bagi orang yang mempercayai Al-Quran, maka dia akan bertambah cintanya kepada Al-Quran, cinta untuk membacanya, untuk mempelajarinya dan memahaminya, serta untuk mengamalkan dan mengajarkannya hingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah itu memberikan pengertian agar kita lebih aktif dan konsentrasi mempelajari Al-Quran dan mempelajarinya. Kemudian setelah belajar dengan baik, kita sampaikan atau ajarkan kepada orang lain supaya mendapat kebaikan dan digolongkan orang-orang yang baik. Masyarakat muslimin dan Jumat rahimahullah, kita berkeyakinan bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah, amal soleh dan mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kita baca itu kalamullah Al-Quran, dan bagi kita orang-orang mukmin sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Karena itu Rasulullah menyerukan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Masyarakat muslimin dan Jumat rahimahumullah, hadis tersebut dapat dipahami bahwa membaca Al-Quran bagi kita umat Islam adalah bukan saja sebagai amal soleh, ibadah dan mendapat pahala besar, tetapi dapat memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Dan di dalam Islam tidak hanya yang membaca Al-Quran yang bernilai ibadah mendapat pahala dan memperoleh rahmat Allah, tetapi mendengarkan Al-Quran dibaca juga bernilai ibadah. Allah berfirman di dalam Quran, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Masyarakat muslimin yang Jumat hingga menghormati, orang mukmin yang membaca dan mendengarkan Al-Quran dengan tenang dan khusyuk akan mendapat limpahan pahala dan ketentraman jiwanya. Al-Quran juga menjadi obat bagi orang-orang yang sedang gelisah dan sakit. Bahkan jika dibaca dengan merdu dan takdir serta memenuhi syarat tajwidnya, maka Al-Quran bisa menambah tebalnya iman seseorang yang mendengarkannya. Rasulullah Muhammad SAW gemar sekali mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Beliau pernah terpikat kemajuan suara Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran seperti bunyinya suara Nabi Daud alaihissalam. Itulah yang bisa menambah imannya dan Allah berfirman, "Innamal mu'minuna
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakannya mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Rasulullah SAW yang pernah menegaskan bahwa mukjizatnya adalah Al-Quran, dan Al-Quran sendiri banyak memuat kisah para nabi dan rasul terdahulu, bahkan banyak juga menuturkan kitab nabi-nabi terdahulu seperti kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, Zabur kitabnya Nabi Daud, Injil kitabnya Nabi Isa, dan Al-Quran kitabnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dengan segala petunjuk ilmunya dan zatnya mampu menjawab segala tantangan zaman, bisa mengalahkan, tidak bisa dikalahkan, dan bahkan dengan segala keunggulan dan keistimewaannya membuat manusia dan segenap jagat raya ini tidak mampu mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran. Apalagi menandinginya, Allah berfirman, "Qul la'ni ma'atil ismu wal jinnu ala ayyatu bi misli hadzal Qur'an la yakuna bi mislihi walau kana fatuhum tibati dhahir." Katakanlah, jika seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semacam Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran, meskipun mereka saling membantu. Masyarakat muslimin kagum-kagum rahimahullah. Para nabi dan rasul terdahulu yang disebut Nabi Muhammad SAW juga menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mereka gunakan sebagai hujah yang kuat dan ampuh untuk menunjukkan orang-orang yang ingkar dan keras kepala menentang kebenaran Allah dan Rasulnya. Rasulullah mendikau, tidak ada seorang pun nabi yang tidak diberi mukjizat. Dengan mukjizat itu manusia percayainya. Adapun mukjizat diberikan kepadaku adalah Al-Quran, yang merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepadaku. Dengan mukjizat itu aku mengharap semoga pengikutku paling banyak kelak di yaumil kiamat nanti. Kemudian dari sekian banyaknya mukjizat yang telah diterima para nabi dan rasul itu, maka Al-Quranlah yang hingga kini masih dapat dilihat keberadaannya dan kemurniannya. Bahkan Al-Quran akan tetap bertahan sampai berakhirnya dunia ini. Demikian itu tidak lepas dari penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Masyarakat muslimin bidang Jumat rahimahullah, dengan harapan besar mudah-mudahan khotbah yang saya sampaikan ini dapat mendorong kita untuk lebih semangat dan aktif membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dan semoga kita semua diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhkan semua larangannya, serta diberikan kehidupan yang berbahagia di kehidupan dunia dan akhirat. Dalam Allah banyak minal khairin amin wa taqabbal wa iyyakum fi suratil sholihin. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ilaha illallah ala ayyatu bi hadzal Qur'an la yakuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum bi dhahira. Barakallahu liman fil Qur'an al-azim. Ya wa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qala minkum tilawatu ila barakallahu wa barakatuh wa anta khairul rabbin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi wa bihamdihi
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الكافرون اتقوا الله حق تقاته واعملوا خيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن أمر كل أمر بدأ بنفسه وسن بملائكته والحياة بالمؤمنين من الرجال وقال مسلم قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبياءك المرسلين وآلك أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Partisipasi aktif Haji Sugirah dalam acara keagamaan ini juga mencerminkan integrasi yang kuat antara fungsi keagamaan dan pemerintahan dalam mendukung kebutuhan spiritual masyarakat. Selain itu, kehadiran Haji Sugirah Wakil Bupati Banyuwangi dalam kegiatan keagamaan seperti ini juga memberikan inspirasi dan semangat kepada warga untuk terus memperdalam dan memperkuat praktik keagamaan mereka. Dengan adanya kegiatan safari Ramadan dan sholat Jumat bersama ini, diharapkan dapat terus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta memperkokoh kebersamaan dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.